malam. Sapa malam kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Gisela Agisti akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual. Virus corona telah menjalar dan mewabah ke sejumlah negara, termasuk negara yang berdekatan dengan Indonesia. Meski pemerintah menyatakan hingga kini Indonesia masih bebas virus corona, namun tak dipungkiri, dampak ekonomi akibat virus mematikan ini sudah terasa. Berita terkini yang dapat saya sampaikan, saya Gisela Agisti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Putri Diana Bila dari kelas 11 IS 2. Wabah virus corona ini tidak hanya membahayakan bagi kesehatan manusia, tetapi juga membahayakan bagi sektor perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan ekspor barang ke negara Cina sebagai sumber wabah virus corona dipastikan tidak terganggu. Pemirsa, pandemi virus corona memberikan dampak besar bagi tenaga kerja di Jakarta. Sebanyak 11.000 lebih perusahaan diketahui mulai kesulitan dan merumahkan banyak karyawannya tanpa memberikan bayaran. Bahkan 16.000 pekerja mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Update terkini kali ini nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Siang pemirsa, saya Salsabila Putri, senang sekali berjumpa dengan Anda. Di sini saya akan menyampaikan berbagai informasi di iNews Siang. Saya akan menemani Anda 30 menit ke depan. Berita yang pertama yaitu imbasnya pandemi corona. Kementerian Perindustrian mencatat lebih dari 20.000 pekerja dari industri kecil menengah mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengamat ekonomi pun memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di minus 2% di tahun ini dan dikategorikan sebagai resesi. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama saya Pipin Lapipah di Kompas Bisnis. Harapan sektor wisata mendulang devisa di awal tahun 2020 pupus di gulung wabah virus corona. Selamat pagi. Inilah seputar Indonesia pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Sinta Rahmalia Putri. Pemirsa, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan ekspor barang ke negara Cina sebagai sumber wabah corona dipastikan tidak terganggu. Demikian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi, inilah breaking news pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, si Papa Uci. Pemirsa, pandemi corona membuat lebih dari 1 juta pekerja di Indonesia terdampak. Mereka yang bekerja di sektor formal harus dirumahkan bahkan di PHK. Pekerja sektor informal pun ikut menanggung dampak dari pandemi corona. Dan menurut data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ada total 1,5 juta pekerja Indonesia yang terdampak. Dari jumlah ini, sebanyak lebih dari 1 juta pekerja sektor formal harus di rumah 20. Demikian breaking news kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Kabar pagi kembali hadir selama beberapa menit kemudian. Kami akan menghadirkan rangkaian menarik untuk Anda. Tentunya kabar utama yaitu dampak COVID-19 pada baju lebaran. Bersama saya Nurul Janah, inilah kabar pagi selengkapnya. Pandemi COVID-19 juga membawa dampak bagi pelaku bisnis baju lebaran di bulan Ramadan kali ini. Ditutupnya seluruh pusat perbelanjaan membuat para desainer harus beralih ke informasi tadi menutup perjumpaan kali ini. Saya Nurul Janah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Yulia Rahmawati. Selama 30 menit ke depan, saya akan membawakan berita tentang dampak virus corona di bidang pariwisata. Virus corona telah menjalar dan mewabah ke sejumlah negara, termasuk yang berdekatan dengan negara Indonesia. Meski pemerintah menyatakan hingga kini Indonesia masih bebas virus corona, namun tak dipungkiri, dampak ekonomi akibat virus mematikan ini sudah terasa. Dampak ekonomi yang paling terasa adalah sektor pariwisata, sejak virus corona merebak. Dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan terutama mancanegara yang datang ke Indonesia turun 30%. Wabah virus corona. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa, selamat pagi. Bersama saya Muhammad Farhan hadir menjumpai Anda. Beragam informasi yang menarik, aktual dan tajam terpercaya kami rangkum dalam iNews pagi kali ini.
bersama keluarga di rumahnya. Salah satunya para pegali kubur saat terus bekerja keras karena banyak pasien yang meninggal dunia. Seperti di TPU Jombang, Tangerang, Banten, para petugas pemakaman bahkan sampai menulis pesan protes kepada masyarakat yang tidak peduli protokol kesehatan. Sekaligus menutup segmen kali ini, saya Muhammad Farhan pamit undur diri dan sampai jumpa. Corona mempengaruhi ekonomi Indonesia. 3 sektor ini terdampak. Virus corona saat ini menimbulkan banyak efek negatif bagi ekonomi Indonesia. Efek dari virus corona masih terus diukur. Namun ada 3 sektor, yaitu pariwisata, perdagangan, dan investasi. Demikian informasi saat ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hilda Fitriana di liputan terkini. Dampak dari virus corona yang muncul sejak akhir tahun 2019 lalu tidak hanya pada kesehatan saja. Perekonomian berbagai negara pun turut terkena imbasnya. Beberapa destinasi wisata di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok mengalami penurunan pengunjung secara drastis. Bali adalah salah satu destinasi yang paling terkena dampaknya. Wisatawan mancanegara adalah sumber pemasukan nomor 1 dari Pulau Dewata tersebut. Terlebih wisatawan dari Cina merupakan penyumbang terbanyaknya. Pada bulan Februari 2020, sebanyak 392.824 wisatawan datang ke Bali menurut kantor imigrasi Bali, dan angka tersebut turun sebesar 33% sejak bulan Januari akibat virus corona. Jumlah wisatawan Cina ke Bali pun berkurang drastis. Tahun 2019 lalu, 2 juta wisatawan Cina mengunjungi Bali, sedangkan pada bulan Februari hanya ada sekitar 4.000 wisatawan. Diperkirakan Bali akan sulit untuk mencapai target melebihi 2 juta di akhir tahun 2020 ini. Berikut cuplikan merupakan akhir dari berita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.